Tak kapok ganti 22 nama jalan, Anies ganti nama seluruh rumah sakit di DKI Jakarta. Urgensinya apa, Wan? Sungguh nggak ada kerjaan kah? Yang ambruk-ambruk gimana kabar, Pak? Kita mencanangkan penjenamaan rumah sehat untuk Jakarta. Program ini sebenarnya sudah dirancang sudah agak lama. Ide gagasan mulai dibahas 2019, 2020 mulai kita siapkan langkah-langkahnya, lalu muncul pandemi. Sehingga ini terhenti, baru kemudian diaktifkan lagi setelah kita bisa suasananya lebih memungkinkan. Menjelang lengser, Anies makin bikin kebijakan yang gak karuan. Sebagai warga Jakarta, saya makin gregetan melihatnya. Bukannya menyelesaikan masalah-masalah besar yang dikeluhkan warga Jakarta dalam bulan-bulan terakhir ini. Saya bingung. Anies ini kan belum tentu menjadi gubernur lagi gitu. Jaminan seorang Anies Baswedan kekuatannya seperti apa? 4 bulan lagi dia sudah lengser. Tepat pada Rabu 3 Agustus 2022, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD seluruh wilayah Jakarta menjadi Rumah Sehat. Anies mengatakan perubahan nama tersebut adalah salah satu bentuk merubah pola pikir masyarakat Jakarta mengenai rumah sakit. Pasalnya, mereka yang kerap datang ke rumah sakit dikarenakan dirinya tengah merasa sakit, bukan berorientasi untuk sembuh. Anies berkata, selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Lebih lanjut, Anies menuturkan adanya perubahan nama tersebut adalah berperan sebagai penambahan aspek rumah sakit, salah satunya aspek promotif serta aspek preventif. Sehingga kata Anies, mereka yang datang ke rumah sehat adalah bagian dari meningkatkan kesehatan dari dirinya. Ia berkata, jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Karena itulah kemudian konsepnya disusun sebagai sebuah rumah sehat untuk Jakarta. Anies menambahkan meskipun penamaan ini dilakukan di RSUD Cengkareng, namun penerapan nama tersebut akan dilakukan di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta secara serempak. Perubahan nama ini juga diikuti dengan penggantian logo rumah sakit di seluruh RSUD. Ia berkata, karena itu konsep disusun sebagai rumah sehat untuk Jakarta, menyeragamkan seluruh simbol di rumah sakit Jakarta yang selama ini beda, seakan bukan satu kesatuan, papar Anies Baswedan. Lalu apa sih Pak urgensinya mengganti nama rumah sakit itu? Apakah setelah diganti namanya dari rumah sakit menjadi rumah sehat, tiba-tiba seluruh pasien sakit akan langsung sehat gitu? Ataukah tiba-tiba jadi gratis biayanya? Ada, ini sih nggak jauh beda dengan pergantian nama jalan yang beberapa waktu lalu terjadi di DKI Jakarta. Tapi memang bukan buat warganya bahagia, justru malah bikin repot alias rempong banget. Bahkan banyak sekali daerah di DKI Jakarta yang memprotes keras keputusan sepihak ini. Tapi Anies lebih cerdik daripada warganya. Licik sih lebih tepatnya. Justru dengan pergantian nama-nama rumah sakit di wilayah DKI ini, Anies sebetulnya ingin agar warganya lebih ingat padanya. Sebagai seorang gubernur yang berjasa mengganti nama rumah sakit untuk mudah diingat. Mumet kan? Sama kayak kinerja Anies. Bisa-bisa justru ia yang akan mengklaim bahwa rumah sakit yang diganti namanya jadi rumah sehat itu adalah proyek hasil karyanya. Hahaha, kan ambiar. Anies memang selalu ingin tampil beda dari gubernur sebelumnya. Salah satunya ya ini, biar warganya ingat terus namanya. Apalagi nanti di bulan Oktober, masa jabatannya akan selesai. Sementara, pemilu serentak masih 2 tahun lagi. Kalau tidak ada yang fenomenal untuk diingat, namanya akan tenggelam bersama kekonyolannya selama ini. Diketahui Pemprov DKI Jakarta memang mencanangkan penamaan rumah sakit sehat untuk Jakarta dan bulan imunisasi anak nasional BIAN pada Rabu 3 Agustus. Pencanangan tersebut digelar di halaman RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati mengatakan penamaan rumah sehat untuk Jakarta nantinya langsung oleh Gubernur DKI Anies. Acara tersebut digelar serentak di 5 wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Ya, bukannya memprioritaskan penanganan masalah serius di Jakarta seperti masalah banjir atau kemacetan, Anies ini justru terlihat lebih sibuk mengurus masalah sepele dan urusan lain yang sebenarnya nggak penting banget dan nggak ada manfaat langsungnya untuk masyarakat DKI. Tapi nggak apa-apa lah, pastilah nanti JKT58 akan berucap, nggak apa-apa, yang penting kan soleh dan seiman. Hahaha, makan tuh seiman yang nggak becus kerja. Bagaimana menurut Anda? Buta sejarah, Anies menggila dan mengacak-ngacak Jakarta, merusak budaya dan sejarah Jakarta sesungguhnya. Ditulis oleh Kajito Elkayeni. Banyak pribadi-pribadi yang hidupnya mereka berikan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Dari mulai bidang keagamaan, sampai bidang kesenian, sampai bidang bela bangsa, melawan kolonialisme. Nama tempat, nama jalan, itu ada aturan-aturan yang bersikap mengikat, terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Karena misal nama jalan Warung Buncit itu nama yang mengandung sejarah yang penting begitu ya, dan itu dilindungi karena sudah mengadopsi rekomendasi dari UNESCO tentang nama tempat itu juga artefak sejarah. Jakarta bukan hanya milik orang Betawi, bahkan suku Betawi bukanlah mayoritas di Jakarta, tapi suku Jawa. Mengganti nama jalan dengan nama-nama tokoh Betawi justru mengaburkan sejarah, termasuk mengesampingkan keberadaan etnis lain di Jakarta. Suku Betawi baru muncul 100 tahun yang lalu, itu pun secara resmi baru ketika Husni Tamrin mengumumkan berdirinya Perkumpulan Betawi, yaitu Pemuda Kaum Betawi pada 1923. Sebelumnya, cikal bakal suku Betawi menyebut dirinya berdasarkan wilayah, orang Kuitang misalnya. Bahkan sebelum tahun 70-an, orang-orang yang sekarang teridentifikasi sebagai suku Betawi mengaku sebagai orang Melayu. Kebetawian menjadi booming ketika muncul organisasi kesukuan. Banyak yang kemudian membetawikan diri, meskipun bukan Betawi asli. Jauh sebelum itu, 3.000 tahun lalu, Jakarta sudah ada penduduknya dan mereka bukan suku Betawi tapi Nusa Jawa. Kalau ingin ditarik ke sejarah yang agak dekat, maka semestinya pusat kebudayaan Jakarta mengakar pada Kerajaan Pajajaran. Sekali lagi, etnis yang hidup di masa itu bukan suku Betawi tapi suku Sunda. Anies memang buta sejarah. Penggantian nama jalan itu semata-mata dilakukan demi tujuan politik agar di ujung masa pemerintahannya ia dikenang minimal oleh suku Betawi. Meskipun secara statistik jumlahnya sangat kecil di tingkat nasional, yang tidak disadari Anies, penggantian nama jalan itu menampar muka suku lain, terutama suku Jawa dan Sunda yang ada di Jakarta. Padahal nama Jakarta itu sendiri muncul dari seorang pejuang bernama Fathaillah alias Falatehan atau Fadilah Khan yang menyebutnya sebagai Jayakarta. Sekali lagi, dia ini juga bukan suku Betawi, dia berasal dari Aceh. Pasukan yang berjuang mengusir Portugis di Sunda Kelapa juga bukan orang Betawi, tapi pasukan gabungan dari Banten dan Demak. Etnisnya tentu saja etnis Banten dan Jawa, dan kata Sunda Kelapa itu sendiri secara gamblang menunjukkan orang-orang Sunda Pajajaranlah yang tinggal di daerah itu, jauh sebelum konflik terjadi. Jadi menyebut Betawi sebagai suku asli Jakarta itu menyakiti warga Sunda, sebagai penduduk yang telah mendiami wilayah ini ribuan tahun sebelumnya. Kebetawian sebenarnya adalah konsep Belanda untuk menyebut sekelompok orang berbahasa Melayu dengan dialek berbeda. Berhubung Batavia dulu itu adalah daerah pertemuan banyak suku di Nusantara, terutama para budak dan pekerja kasar, maka terjadilah asimilasi kebudayaan yang oleh Belanda waktu itu dibuat istilah muda dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi, Batawi, Betawi. Jadi Anies ini sengaja mengaburkan sejarah. Dengan membetawikan apa-apa yang ada di Jakarta untuk nama pahlawan okelah, penggantian nama sebagai penghormatan bagi mereka. Tapi mengganti nama artis seperti Mpok Nori atau Haji Bokir
tidaklah memiliki relevansi nasionalisme. Belum lagi menghitung ribetnya mengubah surat-surat penting, ini kan sama saja membuat rakyat susah. Syukur-syukur nggak ada pungli waktu mengubah identitas itu. Tapi bayangkan begitu banyak waktu dan tenaga terbuang sia-sia gara-gara manusia buta sejarah bernama Anies Baswedan itu. Anies memang berbahaya, apapun yang dia pegang bermasalah dan berantakan. Kerusakan demi kerusakan terus ia lakukan. Dulu di kementerian juga begitu, anggaran diacak-acak semaunya. Sekarang nasib Jakarta jauh lebih buruk. Bukan hanya anggaran yang gak jelas cenderungannya, tapi Jakarta yang ingin diubah menjadi wajah satu etnis saja. Anies mengekalkan primordialisme dan kecemburuan sosial berdasarkan etnis, seolah-olah orang Sunda dan Jawa itu pendatang di Jakarta. Padahal mereka jauh lebih tua dari suku Betawi. Dari rahim mereka pula lahirlah suku baru ini. Kelakuan Anies memang membagongkan. Ia tampak jungkir balik dan menggila di ujung akhir masa jabatannya. Mungkin sekarang dia baru sadar bahwa selama ini dia belum melakukan apa-apa. Karena kalaupun dia berbuat sesuatu, hanya berbuah malapetaka bagi warga Jakarta. Kajito Elkayeni, bagaimana menurut Anda?